Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran fikih kita hari ini membahas tentang infak, yang mana sebelumnya kita membahas zakat, kemudian kita hari ini membahas infak yang mana masih dalam golongan harta yang berhak untuk orang muslim. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. Jadi infak itu apa sih? Nah, jadi infak itu adalah, menurut bahasa, infak berasal dari bahasa Arab yaitu anfaqa yunfiqu infaqan, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan harta. Sedangkan menurut istilah, infak adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suatu kepentingan seperti menginfakkan harta untuk membangun masjid, madrasah, dan dakwah Islam, dan serta kepentingan yang untuk menjalin atau membangun keagamaan, agama Islam, dan pastinya tanpa bertentangan dengan agama Islam. Menginfakkan harta benda yang dicintai Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala tidaklah sia-sia, justru akan mendapatkan ganjaran yang lebih besar dari yang pernah dikeluarkannya. Hal ini seperti ayat yang berikut pada ayat Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Nah, jadi artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Kita seorang hamba ini tidak akan mencapai sebuah kebaikan atau kebajikan tanpa kita dapat menginfakkan sesuatu yang apa yang kita cintai. Nah, apabila harta tersebut atau benda tersebut kita sangat cintai, kemudian kita infakkan, nah itu adalah sesuatu pemberian yang sangat berarti atau sangat pahalanya sangat berarti atau berlipat ganda. Karena apa yang kita cintai itu pasti hal yang berat, tapi apabila kita infakkan atau kita sedekahkan, maka sangat mengandung kebajikan yang sangat tinggi. Hal tersebut adalah godaannya yang sangat besar. Apabila kita mencintai sesuatu pasti berat untuk melepaskannya. Tapi ketika kita melupakan sesuatu tersebut, cintai, maka kita termasuk orang yang mendapatkan kebajikan yang sangat tinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya dengan ganjaran yang sepadan atau yang setara apa yang kita infakkan. Apabila benda tersebut sangat kita cintai, kita infakkan, sebesar itu juga balasan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat mengamalkannya suatu saat nanti. Baiklah, hukum infak. Hukum asal memberikan infak sama dengan hukum memberikan sedekah jariyah, yaitu sunnah. Namun dalam keadaan tertentu, hukumnya bisa menjadi wajib, makruh, bahkan haram. Dan hal ini bisa terjadi sesuai kondisi atau sesuatu yang apa yang kita berikan atau tujuan apa yang kita berikan. Pertama, sunnah apabila memiliki kelebihan harta dan kita mampu menginfakkan harta itu. Misalkan kita nih dalam kehidupan mempunyai uang 50.000, sedangkan keperluan kita hanya 20.000, nah maka kita menginfakkan itu hukumnya sunat. Kemudian wajib apabila orang yang menerimanya adalah orang yang sangat membutuhkannya. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan ada orang pengemis atau ada orang intinya yang sangat kesusahan, mungkin tukang beca, mungkin orang yang berjualan kue atau berjualan di pinggir-pinggir jalan. Itu apabila hati kita sangat iba, nah maka itu kemungkinan bisa jatuh wajib kita memberikan hartanya, sebagian harta kita, walaupun sedikit, yang penting ada berarti untuk mereka. Kemudian makruh apabila diberikan tidak dimanfaatkan atau diberikan kepada orang yang mampu. Nah, misalkan nih kita berinfak kepada orang yang kaya, nah buat apa untuk mereka, sedangkan mereka tidak memerlukan infak kita. Jadi uang tersebut kita berikan itu hukumnya makruh. Kemudian haram apabila harta yang diberikan digunakan untuk perbuatan tercela seperti berjudi, mabuk-mabukan, dan lain-lain. Misalkan nih kita ada orang lagi minum minuman keras, lalu kita beri uang hal tersebut. Nah,
kita tahu mereka akan menggunakan uang tersebut kepada hal-hal yang tidak baik, nah maka ketika kita memberikan uang tersebut, maka hukumnya haram. Bahkan kita mendapatkan dosanya juga. Kenapa? Karena kita membantu mereka untuk berbuat maksiat. Jadi yang kita perlu amalkan itu hukumnya yang sunat sama yang wajib. Sunat itu apabila kita memiliki harta berlebihan, kemudian memang merasa sekedar ingin memberi kepada orang tersebut, nah maka itu hukumnya sunat. Tetapi misalkan kita ada orang yang sangat membutuhkan, bahkan sangat kelaparan, sampai tidak makan berhari-hari, bahkan sampai meminta kepada kita dengan rasa jujur dan rasa kepastiannya yang tidak bisa makan dalam berhari-hari, maka kita wajib memberikan harta tersebut kepada mereka agar mereka dapat melanjutkan atau memakai untuk keperluan mereka. Yang pastinya kalau infak ini biasanya ada berada di masjid-masjid, ya mungkin yang sering kita kenal dengan celengan atau kotak amal. Nah itu adalah hukumnya sunat. Kenapa? Karena untuk membantu pembangunan masjid atau membantu kesejahteraan beribadatan dalam masjid tersebut. Ya, ini intinya kita dapat membantu kesejahteraan orang agama Islam di dalam masjid tersebut dan membantu fasilitas masjid di sana untuk kenyamanan beribadah kaum muslimin dan muslimat. Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita tentang infak. Mungkin kita lanjutkan lagi masih tentang infak di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa tutup, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.